kita semua berhenti. Ada sesuatu yang membuat kita semua berhenti pada saat itu. Kita semua berhenti sejenak dan tidak mengatakan satu patah kata pun pada saat itu. Kita hanya terpaku pada apa yang kami semua lihat pada saat itu. Yang kami lihat pada saat itu, semua apa yang kami injak, tanah yang kami injak itu menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Urat Channel dalam segmen cerita horor. Cerita horor ini saya alami ketika saya bersama teman-teman main ke rumah salah satu teman saya di daerah Garut. Ketika kita nyampe di rumah teman saya, pada saat itu kira-kira jam 10 malam, karena biar tidak jenuh waktu itu, ada teman saya yang bercerita bahwa di dekat rumahnya itu ada sebuah lokasi yang cukup angker pada saat itu. Dia menceritakan tentang lokasi tersebut dan saya dan teman-teman yang lainnya pun jadi penasaran pada saat itu. Dan akhirnya kita sepakat buat menuju ke lokasi tersebut. Pada saat itu waktu menunjukkan jam setengah 12 malam pada saat itu. Nah, lalu tidak lama kemudian kita semua berangkat untuk menuju ke lokasi tersebut. Pada saat itu kita berangkat, kita jalan kaki sampai ke ujung perkampungan. Pada saat itu kita jalan kaki sampai ujung perkampungan. Emang dikarenakan posisinya malam, jadi ketika kita melewati ujung perkampungan dan masuk ke kebun bambu tersebut, suasana udah beda. Pada saat itu suasana yang saya rasakan sudah beda. Lalu dengan berbekal senter kecil dari pematik api, saya pun berjalan di posisi paling depan, karena kata teman saya waktu itu, tinggal ikuti jalan setapak ini aja, nanti juga kita nyampe. Saya berjalan menyusuri jalan setapak tersebut dan kita melewati kebun bambu kebun bambu tersebut. Di tengah perjalanan saya melihat sebuah bangunan pada saat itu yang hendak akan kami lewati. Saya pun tidak begitu melihat bangunan itu begitu jelas karena cahaya senter saya itu sangat kecil. Jadi saya cuma melihat bayangan sebuah bangunan pada saat itu. Setelah seperti itu saya pun melanjutkan perjalanan, tapi sesekali saya pun penasaran ke arah bangunan tersebut. Setelah melewati tumpukan bata tersebut, saya pun mencoba untuk mengarahkan senter ke arah pabrik tersebut
dan saya melihat sekitar pabrik tersebut. Dan secara tidak sengaja, ketika saya melihat ke arah bangunan tersebut, di sudut bangunan tersebut saya menemukan sesuatu yang aneh. Pusat perhatian saya pada saat itu, saya melihat ada dua buah cahaya yang terlihat sangat terang pada saat itu, tapi tidak berwarna putih cahaya tersebut. Justru cahaya tersebut berwarna merah, cuman berdekatan. Pada saat itu saya memperhatikan apakah itu cahaya dari lampu atau pantulan lampu saya, atau apakah ada orang di sana. Saya memperhatikan terus-menerus dan seakan-akan dua cahaya merah tersebut itu seperti menatap saya pada saat itu. Dan saya sempat kaget karena dua cahaya tersebut itu seperti mendekat dan tiba-tiba menghilang. Karena pada saat itu saya mencoba untuk menenangkan diri, jadi saya juga tidak membuat diri saya menjadi panik yang berlebihan, walaupun saya juga sempat heran cahaya apakah itu. Saya pun melanjutkan perjalanan kembali sampai teman saya berbicara bahwa sudah berhenti, disinilah tempatnya pada saat itu. Dan kami pun berhenti. Dan ketika saya berhenti, saya melihat di sekitar lokasi ternyata tempat yang teman saya sebutkan angker tersebut adalah sebuah pemakaman umum. Di situ kami sempat bertanya, mana tempat yang kau sebut angker tersebut? Ke teman saya. Kata teman saya, ya ini kan makam, kata saya. Ya, dia menjawab, ya tempat angker di sini adalah tempat ini. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita istirahat dulu, karena yang namanya malam-malam terus diam di pemakaman umum yang posisinya jauh dari perkampungan itu emang serem. Terus yang kami takutkan pada saat itu bukan karena persoalan hal yang aneh-aneh, tapi yang kami takutkan pada saat itu takut ada warga ataupun apa yang menyangka kami akan macam-macam pada saat itu. Makanya itu yang kami takutkan. Tapi setelah itu ya seperti biasa, saya istirahat dulu bersama teman-teman. Ketika kita sedang istirahat sambil melihat situasi, seketika itu pun suasana menjadi rubah. Tiba-tiba terdengar lolongan-lolongan anjing kampung yang sangat keras pada saat itu. Kami pun heran. Yang kami takutkan juga pada saat itu, takutnya itu ada hewan buas ataupun apa yang terlihat oleh anjing tersebut, karena kami mengira bahwa itu emang suara anjing di daerah perkampungan. Tapi secara berangsur suara anjing pun itu terdengar
lebih dari satu pada saat itu. Mulailah terdengar beberapa suara yang aneh pada saat itu di lokasi tersebut. Suara-suara itu tidak begitu jelas kami dengar, cuman posisi suaranya itu aneh, seperti suara-suara teriakan, seperti suara-suara yang memanggil, bahkan terdengar suara-suara yang sedang mengobrol, berbincang-bincang. Tapi kami tidak melihat ada orang ataupun ada pergerakan-pergerakan atau ada sesuatu yang emang dihasilkan oleh manusia pada saat itu. Dan akhirnya kita kembali lagi menuju rumah teman saya dengan menempuh jalan yang tadi awal kita lewati. Pada saat itu di perjalanan saya pun mendekati teman saya yang emang orang situ. Saya pun bilang kepada teman saya bahwa tadi pas berangkat di pabrik tempat pembuatan bata merah tersebut, saya melihat dua cahaya seperti bola mata, dan si cahaya itu mendekat lalu hilang. Kata teman saya bilang pada saat itu, oh tina naon eta mah anu ngajaga tempat meureun. Dia berbicara seperti itu. Jadi teman saya mengatakan bahwa nggak apa-apa, mungkin itu makhluk penjaga tempat tersebut. Itu. Saya pun merespon, oh ya udah nggak apa-apa. Kita berjalan sambil melewati pabrik tersebut. Saya pun mencoba untuk melihat situasi lagi, dan kedua cahaya berwarna merah tersebut tidak muncul lagi, Mang, pada saat itu. Dan akhirnya kami melewati pabrik tersebut dan menuju kebun bambu. Kita semua berhenti. Ada sesuatu yang membuat kita semua berhenti pada saat itu, Mang. Kita semua berhenti sejenak dan tidak mengatakan satu patah kata pun pada saat itu. Kita hanya terpaku pada apa yang kami semua lihat pada saat itu. Setelah sekian lama kita mengamati hal tersebut, kita tidak mengucapkan kata-kata apapun. Kita hanya berpandangan satu sama lain dan melihat objek tersebut. Karena objek yang kami lihat itu tidak masuk akal. Pada saat itu, apa yang kami lihat? Yang kami lihat pada saat itu, semua apa yang kami injak, tanah yang kami injak itu menyala, Mang. Menyala. Jadi dari tanah yang luas di kebun bambu itu sekitaran berapa meter, pokoknya mah kita semua itu berada di atas tanah itu yang menyala. Ada sebuah cahaya yang keluar dari dalam tanah berwarna putih pada saat itu. Bahkan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon bambu tersebut pun ikut menyala. Pada saat itu kami cuma terdiam dan melihat apakah ini nyata, apakah ini cuma hayalan kami. Tapi kami semua melihat. Dan pada akhirnya kami pun berbicara, ini apa? Ini kenapa? Iya naon, Mang? Itu. Aya naon dia, aya naon, nah betan teh hurung. Gitu. Pada saat itu. Jadi cahaya itu terlihat sangat terang. Bahkan lebih terang apabila cahaya itu keluar dari belahan-belahan
tanah yang kami pijak pada saat itu. Kita semua heran, ada apa ini? Tapi ada seorang teman saya yang mengatakan mungkin di bawah tanah ini itu ada sebuah pusaka atau mustika atau sebagainya, kita nggak tahu pada saat itu. Pada saat itu ketika kami kebingungan mengamati tanah yang kami injak itu nyala, itu luas Bang. Tanah yang kami injak yang menyala itu luas. Mungkin ukurannya saya tidak tahu persis berapa, tapi itu sangat luas. Kami saja itu berjalan, semua kaki kami itu berpijak atau menginjak tanah yang menyala tersebut. Setelah kami mencoba mengamati, melirik kanan, melirik kiri, melihat ke bawah, itu semua tanahnya itu menyala. Dan tiba-tiba pada saat itu ada sebuah sorot, ada sebuah cahaya yang keluar berwarna merah dari balik pohon bambu pada saat itu. Lamun cek Sunda nama si cahaya berem itu ngebelesat kaluhur Bang. Ngebelesat kaluhur, dan tiba-tiba teman saya itu lari pada saat itu. Tapi kami yang lainnya itu cuma asik memperhatikan situasi tanah yang menyala yang kami injak itu. Dan pada akhirnya teman kami menyarankan, udah kita pulang aja, nanti aja ngobrolnya di rumah pada saat itu. Dan akhirnya kita pulang ke rumah teman kita. Setelah sampai, kita mulai membahas tentang apa yang sudah kita temukan. Yang jadi hanyakal namang, pada saat itu kita tidak sempat mengabadikan momen tersebut. Jadi seakan-akan cerita ataupun pengalaman yang kita lihat itu emang kalau diceritain oke kayak mana mungkin gitu. Tapi ini jelas-jelas terjadi, jelas-jelas terlihat, bahkan tidak hanya oleh saya saja. Semua teman saya yang ikut pada saat itu melihat bahwa tanahnya itu menyala. Pada saat itu saya pun mencoba untuk menanyakan kepada teman saya, tadi itu apa, kok tanah yang luas seperti itu bisa menyala seakan-akan ada lampu di bawah tanah. Saya bertanya, apakah ada ruang bawah tanah kah di sana, ataupun ada sesuatu, ataupun saya pun sampai bertanya, itu dulunya itu tempat apa dulunya tempat itu mempunyai sejarah tentang hal-hal yang bisa mengakibatkan fenomena tadi atau bagaimana. Dan teman saya bilang, saya tidak tahu. Seperti itulah. Dan akhirnya ketika informasinya kurang begitu jelas, obrolan kita pun berhenti dan kita pun istirahat. Seperti itu. Nah itu Mang pengalaman saya yang masih jadi misteri buat saya sendiri sampai saat ini. Jadi pertanyaan besar, mengapa tanah yang kami pijak bisa menyala berwarna putih pada saat itu. Jadi menyalanya itu menggebu-gebu gitu Mang, hurung pokoknya nama, hurung isi tanah itu. Sampai saat ini jadi sebuah pertanyaan. Itu ketika kejadian itu ketika saya main ke rumah teman saya yang ada di Garut Utara. Nah, sampai saat ini pun saya belum tahu kenapa fenomena itu bisa terjadi seperti itu, dan ada apa sih sebenarnya dengan fenomena tersebut seperti itu. Yang jelas saya berpikir bahwa emang itu ada hubungannya dengan energi gaib, karena
Itu saya pikirkan bolak-balik oge, lamun ieu mah moal mungkin gitu. Lamun misalnya aya lampu di handap, aya bangunan di handap dan sebagainya, itu tidak mungkin. Seperti itu. Dan seperti itulah bagi kalian yang tahu ataupun yang pernah mengalami pengalaman seperti itu, melihat tanah yang kalian pijak itu menyala, dan coba komen di bawah di kolom komentar. Dan yang tahu penyebabnya apa, silahkan kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih Mang, segitu dulu cerita misterius yang saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.